Betapa kita pujikan ya, semua bernuansa kebesaran, kuasa dan kedahsyatan Tuhan dan kuasa janji Tuhan yang begitu ajaib. Karena Tuhan ingin menyatakan malam hari ini saudara, buat setiap saudara dan saya, hari-hari ini iblis berusaha merebut semua apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita. Iblis berusaha merebut damai sejahtera kita. Iblis berusaha mengalihkan semua apa yang menjadi kekuatan kita, fokus kita dengan Tuhan. Tapi satu hal, Tuhan tidak pernah menjadi lelah atas setiap kita. Amin. Kita akan sama-sama buka dalam Yoel pasal yang kedua. Yoel pasal kedua ayat yang 25. Ya, biar ini menjadi hujan berkat buat setiap kita. Amin. Amin. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Yoel 2 ayat 25 dikatakan, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Wow. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi selama-lamanya. 27, kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Siapa orang Israel? Orang perjanjian, saudara ya. Saudara dan saya. Bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Amin. Saudara perhatikan di ayat 26 dan 27. Dikatakan, maka umatku tidak akan malu lagi selama-lamanya. Kalau sesuatu sampai diucapkan 2 kali, berarti Tuhan mau kita apa saudara? Mau kita apa saudara? Hah? Mau kita apa saudara? Yakin. Kalau sampai 2 kali dia ucapkan, saudara coba lihat ayat 26 terakhir sama ayat 27 terakhir. Dikatakan, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk kapan? Selama-lamanya. Saudara percaya bahwa setiap firman Tuhan itu ya dan amin. Engkau akan terus naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Kalau kata dunia roda itu berputar, biarkan itu menjadi kata dunia. Dalam kamus anak Tuhan, kita akan selalu naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Nah saudara terkasih, so, ini kita perlu merenungkan setiap saat, setiap kali kita ingat, kita renungkan Tuhan bagaimana caranya membuat kehidupanku ini semakin naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Bagaimana caranya Tuhan? Saudara terkasih, saya sering merenungkan ayat ini. Bukan untuk saudara direnungkan tanpa sebuah tujuan. Tetapi secara tidak langsung roh saya itu menderek untuk menggenapi. Dan itu perlu dilatih seperti kita latih barbel, saudara ya. Ini otot menjadi kuat. Itu perlu saudara terus. Kan firman Tuhan kata, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saudara percayalah, Tuhan mendesain kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kenapa saudara? Supaya kita ini tidak tertipu oleh bujuk rayu dunia, oleh kemewahan dunia. Saudara, kita tidak tertipu dengan segala yang fana di dunia ini, tetapi kita berpusat kepada apa yang menjadi ketetapan dan firman Tuhan, kekayaan dan kemuliaannya di dalam Tuhan. Sekalipun lewat setiap proses. Saudara percayalah, itulah yang terus saya minta sama Tuhan. Jaminan dan sumpah, jaminan dan sumpah. Saudara terkasih, bersyukur kita punya Tuhan
Yang bagi saudara sepertinya kok saya sudah tidak rasakan lagi ya hadirat Tuhan. Kok saya sudah tidak rasakan lagi gairahnya. Saudara terkasih, apa yang menjadi reaksi Tuhan? Dia memahami keadaanmu. Dia memahami situasimu. Tapi jauh di lubuk hatimu, dia tahu engkau mengasihi Tuhan. Jadi saudara terkasih, bergembiralah karena Tuhan. Bukan bergembira karena uangmu banyak. Bukan bergembira karena engkau mengalami mujizat ya. Mengalami mujizat boleh lah. Tapi artinya fokus kita ini loh saudara. Kalau nanti kita diberkati, diangkat, bukan itu menjadi fokus kita. Tetap Tuhan menjadi fokus kita. Amin. Jangan pernah sekali-kali menukarkan kebahagiaanmu dengan yang lain saudara. Karena apa? Itu bisa membahayakan kita. Bisa menjerat kita. Tapi kalau karena kebahagiaanmu karena Tuhan. Apapun keberuntungan, apapun yang baik, apapun yang dahsyat datang kepada kita. Kita, yes Tuhan, thank you, thank you. Thank you Lord, I love you. Tapi kembali lagi kita berpusat pada Tuhan. Bukan kepada apa yang Tuhan kasih. Itu semua adalah akibat, efek daripada hati kita. Ku menyatu denganmu. Itu cuma efek saudara. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Maka rahasia itu saudara yang membuat engkau terus Tuhan bawa naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Karena ketika didapati hatimu tidak berpusat dengan apa yang Tuhan berikan. Tapi hatimu berpusat kepada kesejatian yang ilahi. Amin saudara. Belajar. Punya prinsip kehidupan seperti itu. Sukacitaku. Bukan karena uang banyak. Bukan karena jabatan. Bukan karena mujizat Tuhan. No. Itu cuma efek. Seperti gini loh. Carilah Allah dan kerajaannya maka ditambahkan. Jadi itu cuma dampak tambahan. Tapi kalau kita berpusat pada tambahan-tambahan ini saudara, maka saudara kita tidak akan menjadi pribadi yang sejati di hadapan Tuhan. Sekalipun kita berproses melewati apapun, keputusan di hati kita yang paling dalam, kita nggak mau melo, kita nggak mau sedih. Di roh kita tetap berkata, Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Wow! Itulah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Persoalan boleh datang, pergumulan boleh ada, mungkin sakit penyakit, tekanan boleh ada. Tapi di lubuk hatimu yang paling dalam, miliki hati seperti Rut yang sangat setia. Tidak tergoncangkan pengabdiannya. Di tengah gelombang situasi apapun, bahkan masa sulit. Rut setia, tekun, lakukan apa yang menjadi bagiannya. Dan ujungnya dia berjumpa dengan si Boas. Setia di ladang Tuhan yang Tuhan taruh di hidupmu. Belajar tersenyum walaupun itu susah. Belajar tersenyum walaupun itu rasanya sulit. Kenapa saudara terkasih? Ketika kau tetap memutuskan untuk tersenyum, maka di dalammu damai sejahtera itu seperti sungai yang mengalir. Menyembuhkan semua yang sakit, yang luka di jiwa. Damai di hatiku seperti sungai yang mengalir. Oh, oh.
di dalam hidupku. Ternyata hujan itu profetik banget ya saudara ya. Dia menyirami tanah hati saudara yang udah capek, kering kerontang, padang tandus. Kata Tuhan, nak, tak nyesken ya nak ya, sama rintik-rintik hujan kasihku. Mari saudara, sekali lagi, yuk mulai sekarang, apapun terjadi, putuskan untuk tersenyum. Putuskan untuk bersuka cita. Karena di balik senyum dan sukacitamu, mukjizat sudah gak tahan menantimu saudara. Amin. Tapi kalau sudah asem, marah, besengut, biar kokoh nyembah, surga gak terbuka saudara. Tapi walaupun ada air mata, dalam tekanan, engkau memutuskan. Damai di hatiku, seperti sungai yang mengalir. Oh, oh, damai bagai hujan yang jatuh, damai dari Bapa di dalam hidupku. Yang sudah bisa bersama-sama katakan damai, damai di hatiku, di hatiku, seperti sungai, seperti sungai yang mengalir. Oh, 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 damai bagai hujan yang jatuh, damai dari Bapa di dalam hidupku. Sekali lagi katakan damai, damai bagai hujan yang jatuh, damai dari Bapa di dalam. Oh, oh, damai bagai hujan yang jatuh, damai dari Bapa di dalam hidupku, damai dari Bapa di dalam hidupku. Sekali lagi katakan damai dari Bapa di dalam hidupku. Oh, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan kalau kau bisa tersenyum dan mengalami damai sejahtera Tuhan, ada sebuah rahasia saudara. Ayo kita baca di ayat yang ke-28. Saudara, ketika saudara baca, sambar ini dengan kuat. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. 29, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Saudara terkasih, ketika kau berkata yes, maka terjadi atasmu.
Roh itu dicurahkan. Saudara, ketika roh Tuhan dicurahkan, maka kemudahan itu akan terjadi secara tiba-tiba. Kemudahan yang tidak pernah kau pikirkan. Keajaiban tidak pernah kau pikirkan. Favor yang tidak pernah kau pikirkan. Tiba-tiba terjadi dan terjadi. Sebab itu hari-hari saudara, yuk belajar. Tersenyum. Jangan senyum sendiri, kecuali sama Tuhan. Karena zaman sekarang, orang susah saudara tersenyum. Ya Pak ya saudara? Kecuali di rumah sakit jiwa. Tapi kita harus menjadi yang berbeda. Dunia semua lagi dalam tekanan. Tapi kita anak-anak Tuhan berbeda. Proses boleh ada, ujian boleh ada, dimurnikan, dibentuk, apapun boleh ada. Tapi yang membedakan, kita tetap tersenyum. Dan saudara terkasih, jangan cuma amin ya, coba praktekkan, buktikan. Kalau engkau yes Tuhan, amin. Pokoknya Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Nanti lihat saudara, ada kelegaan di hatimu, ada mukjizat di hidupmu. Karena apa? Malaikat melihat orang yang merdeka harus diberkati. Yes. Jadi kalau saudara mau dekat-dekat dengan mukjizat, rajin tersenyum. Jangan dekat sama orang cemberut, nanti ketularan. Kecuali engkau membawa dampak. Hai, jangan cemberut, tersenyum. Saudara, mungkin yang saudara lihat, yang saudara dengar ini konyol. Tapi buktikan. Hari-hari ini, saudara sedang menantikan mujizat apa? Katakan mujizat. Ternyata engkau enggak jauh dari hidupku. Engkau tidak jauh dari hidupku. Bahkan engkau enggak tahan. Ingin melanda hidupku. Katakan seperti itu saudara. Bila perlu cari kaca. Sambil tersenyum. Hai mujizat. Dahsyatnya engkau. Engkau enggak tahan ya menunggu aku ya. Engkau enggak tahan menyambar hidupku ya. Aku senang gitu loh. Saudara terkasih, ini yang tiba-tiba Tuhan tadi sore bicara sama saya. Nah, enggak usah ngomong apa-apa. Reaksi hatimu coba belajar senyum. Nanti kau enggak perlu susah payah. Kau enggak usah doa peperangan kata Tuhan. Perang terus, dada nanti. Karena tanda ketika kita tersenyum itu tanda kita bersyukur, tanda kita percaya, tanda kita itu aman dan tenang di dalam Tuhan. Jadi apalagi yang mau lakukan pada kita enggak ada. Coba kalau saudara seperti benang ruwet kusut saudara ya. Mau doa semalam, mau puasa 40 hari tidak ada mujizat. Karena apa? Surga lihat saudara gelap. Loh, iya apa ya saudara? Makanya di Nafiri ini belajar semua senyum ya, termasuk yang ngomong ini. Berarti puji Tuhan Bu, selain ibu gak galak-galak amat. Yes, terserah Tuhan tapi kalau itu. Oke saudara, sejujurnya ya itulah. Sejujurnya saya gak tahu tadi mau nyembah gimana, tapi saya udah bilang sama Tuhan, Tuhan nanti mau nyembah, mau nyanyi apa, mau persembahkan. Pokoknya saya udah tunggu Tuhan dan itu yang mengalir saudara. Dan saya menangkap, oh Tuhan mau kita ini percaya. Saudara masih ingat pujian yang pertama tadi? Masih ingat gak? Selalu ku ingat segala kebaikanmu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang
Dan kepadaku tak pernah kau tinggalkanku. Coba kalau lirik ini saya ganti. Selalu ku ingat segala kebaikanmu di waktu lalu hingga kini. Betapa saya Shirley kepadaku tak pernah kau tinggalkanku. Supaya Tanti gak jelas. Betapa ingat kebaikanmu di waktu 2 tahun lalu hingga kini. Betapa baik Tanti kepadaku, selalu antar kemana ku pergi. Ku selalu bersyukur kepadamu, anugerah kau beri. Ku punya Tanti yang baik, segala yang ku perlu Tuhan yang sediakan, bukan Tanti yang sediakan. Artinya gini, kalau kita sadar kita disayang Tuhan tuh gimana rasanya? Enak gak saudara? Dan saudara, hari-hari ini saya merasakan ya, kasih cinta yang ada dalam hidup saya dan suami itu mulai tumbuh. Yang dulu gak pernah ada memang secara jujur. Karena kami ini punya pertemuan yang singkat, padat, jelas saudara. Bahkan kami gak saling kenal. Perjodohan ilahi. Nah, saudara terkasih. Di balik yang saya tidak mengerti banyak hal dulu. Ternyata Tuhan itu punya rencana. Dan ketika saya memahami betapa sebetulnya suami saya sayang kepada saya. Demikian dia juga. Kami cengar-cengir bersama saudara. Artinya gini, kalau kita sadar kita dicintai Tuhan. Maka kita akan merasa bahagia. Dan kita akan mudah mengucap syukur. Orang yang merasa dicintai itu dia akan mudah mengucap syukur. Kenapa saudara? Karena dia tahu dia tidak pernah sendirian. Ada pribadi yang sangat mencintainya. Nah, saudara terkasih, malam hari ini kembali lagi kepada firman-Nya. Bahwa percayakah kau bahwa Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Bahkan semua tahun-tahunmu yang pernah diambil oleh iblis, yang pernah hilang semuanya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Bahkan di ayat 20 katakan, kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Bukan perkara makan jasmani, makan buah bakul, enggak saudara. Tapi makan kebaikan Tuhan. Menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan yang membuat engkau sampai engkau apa? Wow, kagum. Kapan saudara kagum terakhir kali dengan Tuhan? Amin. Siapkah engkau? Dia akan membuat engkau kagum kepadanya. Sampai kau gak bisa ngomong apa-apa selain mengeluarkan air mata karena bersyukur. Kalau dulu kata orang, Ayub 42. Tapi sekarang ini Tuhan, aku mengalaminya sendiri. Saudara, serius. Seberapa kau percaya, maka itu akan terjadi. Semua itu karena kau percaya. Kalau engkau tidak percaya, itu tidak akan terjadi. Dan bagaimana kita bisa punya hati yang percaya, saudara? Karena apa? Setan juga percaya kok, saudara.
Tapi setan tidak mengalami kuasa Tuhan, kasih dan cintanya. Dia cuma tahu Tuhan itu berkuasa. Tapi dia tidak pernah mengalami sentuhannya. Karena dia setan. Kita bukan setan, saudara. Kita anaknya, orang-orang yang ditebus. Sebab itu saudara terkasih, Tuhan berkata, buka hatimu, percaya nak. Jadi saya ajari gimana caranya kita itu bisa percaya. Saya merasa udah ajarin berulang kali ya. Jadi gini, apa sih yang menjadi kerinduan hatimu? Ini contoh saudara ya. Mungkin dalam beberapa hari singkat ini kau butuh keajaiban. Keajaiban yang bagimu rasanya enggak mungkin. Saudara, bagaimana itu bisa terjadi? Pertama yang harus kau lakukan adalah kau harus hidup dalam firman. Artinya setiap hari punya kehidupan firman dengan Tuhan. Karena kalau enggak nanti saudara ditunggangi penyesat. Landasan semua itu adalah firman. Yang kedua, belajar apapun itu percaya dengan Tuhan. Mengasihi dia sungguh-sungguh. Apapun itu saudara, apapun itu. Dan tindakan iman itu seperti ini. Setelah kau membereskan hatimu, jiwamu yang mungkin trauma dengan banyak hal, membereskan jiwamu saudara ya, dengan menenangkan hati dan berkata, hai jiwaku, mari berdamai dengan semuanya. Mengatakan ini harus dengan senyum saudara. Jangan cuma gini, hai jiwaku berdamai dengan segalanya. Tidak akan terjadi apa-apa. Coba melakukannya dengan senyum. Contohnya seperti ini. Hai jiwaku, mari kita berdamai dengan semuanya. Semuanya dan semuanya. Sambil senyum, sambil bergairah. Nanti lihat, ada sesuatu yang berubah di sini. Ada yang cair di sini saudara. Dan ketika itu sudah mulai ada tanda-tanda, mulai ada damai, mulai ciptakan. Ayo jiwaku, kita sepakat dengan yang namanya mujizat. Mujizat sudah di tangan kita. Mujizat sudah menjadi jatah kita. Itu janjinya. Dan setelah itu mulai saudara pejamkan matamu dan mulai, yes Tuhan, aku terima mujizatmu seperti yang kau harapkan. Misalkan kau butuh apa? Misalkan kau butuh terobosan keuangan ya. Nah saudara, wah langsung iya katanya. Tentukan nilainya dari sekarang. Nah saudara, kayak di TV aja saudara ya. Tentukan nilainya dari sekarang. Mulai tek, nilainya berapa yang kau mau. Sambil kau berkata, yes Tuhan, aku percaya keajaiban sudah terjadi atasku. Aku ini orang yang layak untuk diberkati, layak terima kemenangan, layak terima kebahagiaan. Aku layak Tuhan. Yes, dan mulai katakan aku terima terus. Pikirkan sampai itu benar-benar tiba-tiba muncul di pikiranmu dan rasakan. Wow, yes. Aku menikmati kemenangan ini Tuhan. Aku menikmati kelimpahan ini. Yes. Afirmasikan itu terus, imajinasikan di rohmu. Itu sampai ke sini. Jadi antara ini mulutmu dan hatimu menyatu. Jadi apa yang kau pikirkan, sekali lagi, apa yang kau pikirkan, misalkan kau pingin kemenangan tentang terobosan dalam pekerjaan ya. Pekerjaanku tidak boleh gagal lagi. Aku percaya tahun ini, tahun mujizat. Yes. Terus ciptakan mujizat sambil berkata, aku terima, gak usah minta. Percayalah. Tidak perlu minta. Kalau minta terus kau berarti gak percaya. Waktunya kau menciptakan. Dan perkatakan, mulut kita punya kuasa. Mulut kita punya kuasa. Saya hari-hari ini sedang menciptakan semua biaya KL sudah dihandle Tuhan. Lunas. Saya menciptakan itu hari-hari ini saudara. Saya gak mau tahu Tuhan, mau berapapun biaya KKR, engkau sudah bayar di depan. Dan sudah masuk nanti di rekening bank saya. Saya tidak perlu mikir KKR, saya mikirkan jiwa-jiwa, saya mikirkan bagaimana engkau bermanifestasi dan bla 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 bla.
Perkara uang itu bukan urusan saya itu. Ada beberapa yang saya sedang persiapkan hari-hari ini saudara. Kemenangan di keluarga, kebangkitan di keluarga. Keluarga mengalami supranatural Tuhan. Jemaat, nafiri, dan rumah Tuhan dan bla bla bla. Saya enggak lagi minta sama Tuhan. Kuasa itu sudah ada dalam kita. Roh Tuhan di dalam kita. Yang penting kita tahu apa yang kita minta itu tujuan cuma satu. Untuk dunia melihat kemuliaan Tuhan. Enggak ada yang lain. Saudara. Untuk keluarga kita melihat kemuliaan Tuhan. Itu harus terjadi. Karena firman Tuhan berkata, selamatkan dulu Yerusalem. Biar Yerusalem melihat kemuliaan Tuhan. Dan hari-hari ini saya sedang terus menciptakan itu di roh saya. Saya katakan, yes, thank you Lord. Terima kasih buat keajaiban. Wow, yes. Tapi saya nikmati. Seakan-akan itu sudah saya alami. Saya nikmati. Nah ini namanya percaya, ini namanya karunia iman. Dan terus kau lakukan hari demi hari. Nanti saudara ya, itu terjadi tanpa kau sadar. Sampai di sini paham? Siap praktek? Syaratnya apa? Hatinya gembira. Nggak bisa gini. Nggak sah nanti. Surga nggak tahan lihat orang cemberut. Karena itu apa? Itu markas neraka. Di surga nggak ada cemberut saudara. Di surga itu sukacita. Saudara serius. Kita harus praktek hari-hari ini. Kan saya udah ajarin inner healing dan bla bla. Kemarin saya mengajar tentang api asing. Nanti Senin depan efek dari api asing buahnya kayak apa. Dan yang terakhir kita akan inner healing hanya di Zoom. Ya, kalau di sini nanti saudara malu-malu. Ya. Tapi tetap nanti saudara bisa. Ya. Malah kalau di Zoom nanti banyak yang ikut. Biar mereka dimerdekakan. Lebih soft, lebih tenang nanti suasananya. Karena di rumah sendiri, kalau malu tetap kameranya tinggal ditutup loh kan. Sudah selesai. Kalau di sini mau kamera tutup gimana lihat orang. Seperti kemarin masih banyak pertimbangan, malu dan bla bla bla. Tapi nanti kalau di Zoom, kalau saudara malu, saudara mau nangis, mau jerit-jerit kan tinggal tutup kamera. Wis jerit itu sak sukamu, udah ada yang tahu, udah ada yang denger. Yang penting apa? Saudara merdeka. Dan setelah nanti inner healing, nanti lihat hasilnya. Tapi yang tadi saya ngomong, pulang di rumah mulai lakukan. Terus tiap hari. Sambil senyum, nikmati. Yes Tuhan, wow keren. Kok ajaib Tuhan. Langsung nyanyi, ku kagum hormat akan Engkau, yes. Manja-manja, takjub gitu loh saudara. Ngerti nggak manja-manja takjub? Yang pinter ngerayu Tuhan. Tuhan, luar biasa loh Tuhan. Padahal belum dikasih apa-apa. Bilang, kagum aku Tuhan. Gak nyangka loh Tuhan. Sebesar itu yang kau lakukan. Padahal belum ada. Kenapa saudara? Sebetulnya itu sedang membangun manusia roh kita. Membangkitkan iman kita. Memang kita harus kagum sama Tuhan. Kalau kita nggak kagum itu ada yang salah. Ya Pak ya saudara? Ya, jadi mari saudara jangan berpusat kepada apa menjadi pergumulan masalahmu. Karena itu hanya saran untuk next level saudara ya. Itu hanya saran untuk memproses kau jadi dewasa, lebih kuat, lebih hebat, lebih tahan uji dan bla bla bla. Nah saudara kunci kemenangan Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada siapa? Apa itu pengertian? Pikiran. Seperti hari Minggu saya katakan. Sering kali orang gagal mengalami mujizat karena apa? Pikirannya. Gak sejalan dengan apa? Kerinduannya. Belajar ini saudara, kontrol pikiran. Belajar. Bagaimana pikiran dan hati bisa sejalan? Bisa. Kalau engkau terus belajar untuk inner healing, mengosongkan semuanya dan mengisinya yang dari Tuhan. Ketika kau tenang, maka kau bisa kontrol pikiranmu.
Tapi kalau kau tidak tenang, kau tidak bisa mengontrol pikiranmu. Jadi belajar tenang. Saudara, bahkan saudara belajar lihat apa yang kau pikirkan. Aku ini mikir apa sih? Bisa enggak? Sangat bisa. Bahkan nanti saudara akan tahu ini pasti ujungnya ke sini. Coba kendalikan pikiran saudara. Kalau itu rasanya aneh-aneh dan di luar firman Tuhan, langsung bilang cut. No ya, enggak usah aneh-aneh pikirannya. Please pikiran, yuk pikirkan yang menjadi firman Tuhan. Semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang dapat dinikmati. Jangan pikir yang aneh-aneh. Please, ajak pikiranmu sepakat dengan engkau. Ingat, bicara dengan jiwa kita nggak bisa bentak-bentak. Bicara dengan jiwa kita harus bijaksana dan lemah lembut. Apa yang lembut? Rohnya, bukan lemah jiwanya. Ya, artinya itu sabar. Saudara, saya ini praktek. Ketika saya tengking-tengking pikiran, tengking-tengking hati, kadang malah muncul-muncul terus. Tapi ketika saya tenangkan hati, saya soft, saya bilang, hai pikiran, mau kemana? Berguna gak mikir itu? Enggak Kak? Oke, sepakat. Berhenti ya mikir itu, sepakat. Dan dia dengan sangat mudahnya mengikuti kita. Praktek saudara. Jangankan pikiran, mata ini jelalatan saudara. Lihat duit langsung lu, nyembahi langsung lain. Hei mata, baru gini aja kok sudah selingkuh dengan Tuhan. Lihat duit loh saudara, nyembahi langsung lain. Saudara, apa sih doa saya kepada Tuhan? Selain saudara mengalami yang luar biasa dengan Tuhan, supaya dunia lihat saudara itu berbeda dengan yang lain. Supaya lewat saudara orang melihat Tuhan. Tapi satu hal saya bilang, Tuhan jangan apapun mengikat mereka dengan apa yang kau berikan. Tapi buat mereka tetap terikat denganmu, terhubung denganmu, berpusat kepadamu. Tidak berpusat kepada apa yang kau berikan. Karena itu hanya efek. Dan apa yang kau berikan Tuhan, jadikan kami ini alatmu. Untuk apa? Mengaplikasikannya. Bukan untuk dinikmati sendiri. Ya, nanti kelempokan saudara. You know kelempokan. Nanti gitu saudara. Tapi ketika kita salurkan, kita aplikasikan seperti yang Tuhan mau. Maka Tuhan akan tambahkan. Jadi itu yang saya minta sama Tuhan. Buat mereka tidak berpusat pada apa yang kau berikan. Tapi menjadi orang yang bisa dipercaya. Dipercayakan apa saja. Karena apa hatinya? Ku terhubung denganmu. Selalu apa? Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Siapa firman itu saudara? Firman itu Tuhan Yesus sendiri. Saudara terkasih, sekali lagi renungkan semua yang saudara dengar malam hari ini. Bila perlu nanti pulang didengar lagi dan saudara berdialog dengan Roh Kudus di dalammu. Roh Kudus bukakan pengertian lebih lagi. Punyalah rasa haus dan lapar dan minta Roh Kudus bukakan bagaimana caranya. Sesuai kelaparanmu, sesuai kehausanmu, dia akan bukakan semua yang begitu dalam. Bahkan nanti Roh Kudus akan bantu saudara. Mudahkan saudara. Ya, yang terakhir. Yesaya 26 ayat 3. Kalau tadi percaya, ya segenap hatimu. Kalau ini teguhkan, ya. Hati yang
Yesaya 26 ayat 3, hatinya yang teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Kita perlu punya hati yang teguh, gak goncang, gak bimbang, gak ragu. Saudara, saya sering minta sama Tuhan, teguhkan hatiku Tuhan, tambahkan iman, teguhkan hatiku. Saudara minta iman sama Tuhan. Beri aku karunia iman Tuhan, teguhkanlah hatiku. Karena kalau kau tidak minta Tuhan tidak kasih. Mintalah maka diberi. Ketuk pintu akan dibukakan. Hari-hari ini minta karunia iman sama Tuhan. Hari-hari ini minta hati yang teguh. Ketika kau teguh, maka Tuhan tuh membungkus saudara. Bukan hanya hatimu, hidupmu. Supaya apa? Roh perongrong itu tidak bisa apa? Menjamahmu. Ya, saudara, yang terakhir tadi ayat Mazmur 37 ayat 4 dan 5, saudara, bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara, percayalah, sekali lagi, jangan enggak percaya, tapi putuskan untuk percaya. Yes Tuhan, mulai hari ini, mulai detik jam ini, aku memutuskan untuk selalu bergembira. Apapun keadaanku, aku mau bergembira. Bukan karena sesuatu yang lain, tapi karena Tuhan aku bergembira. Amin. Yes, saudara. Maka dikatakan, maka ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Apapun itu. Kalau itu memuliakan Tuhan, Tuhan tidak akan saudara, tidak melakukan bagimu. 100% dia akan melakukan bagimu. Sekali lagi, jangan menangkap dengan keraguan, tapi tangkap dengan hati yang percaya. Dan katakan serahkan hidupmu kepada Tuhan, percaya kepadanya dan ia akan bertindak. Katakan pada hatimu sendiri. Yesus, Tuhan akan bertindak. Tuhan akan bertindak, akan bertindak, akan bertindak. Dan kau cuma diam. Melihat apa? Karya yang Tuhan nyatakan bagimu. Saudara, sekali lagi saya sangat serius malam hari ini. Kita praktekkan. Bahkan yang sangat urgent sekalipun. Kita tadi sudah pujikan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya diberikan padaku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Nanti sampai rumah, dengerin, renungkan, sampai kau tertidur. Maka nanti alam bawah sadarmu mengerjakan apa yang kau dengar tadi. Ketika kau tidur bilang sama Tuhan, Tuhan, buat aku mengalami yang ilahi. Datang dalam mimpiku. Datang dalam kehidupanku. Amin saudara. Tuhan yang sejujurnya sudah gak sabar untuk saudara menang. Untuk saudara mengalami kemenangan. Amin.